Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan nama saya Diki Fernanda dengan NIM 0434966159 dari UPBJJ UT Tarakan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan. Yang mana sebelumnya saya telah menyelesaikan untuk soal nomor 1 dan saya akan melanjutkan untuk menyelesaikan soal nomor 2 dengan pertanyaan yaitu pengamanan jaringan praktikum konfigurasi NAT overload. Baik, kita langsung ke bahannya yaitu di Cisco. Di sini saya telah menyiapkan bahannya. Ada 5 PC, PC 0 sampai dengan PC 4. Lalu ada web server juga dan FTP server. Baik, di sini terlebih dahulu langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan memasang Ethernet pada router 1 dan router 2. Baik, di sini saya mulai dengan router yang pertama. Baik, di sini kita matikan dulu untuk routernya. Setelah itu pilih yang WIC One Enet dengan cara klik tahan geser. Oke, setelah itu diaktifkan kembali. Setelah router yang pertama lanjut dengan router yang kedua. Hal yang sama juga. Tapi terlebih dahulu dimatikan, lalu tarik. Oke, aktifkan lagi. Baik, di sini untuk router pertama dan router kedua sudah dipasang Ethernet. Selanjutnya kita akan menunggu sampai yang berwarna kuning ini menjadi warna hijau agar terhubung. Baik, yang di sebelah sini sudah berwarna hijau, artinya sudah terhubung, tinggal menunggu yang bagian ini lagi. Baik, sudah berwarna hijau juga, artinya sudah terhubung. Lalu selanjutnya yaitu dengan mengetes atau memastikan bahwa PC 0 sampai dengan PC 4 itu dapat mengakses web server ataupun FTP server. Dan juga web server dan FTP server ini dapat membaca alamat IP dari PC 0 ataupun PC lainnya di sini. Saya akan memulai dari PC 0 terlebih dahulu. Web browser. Oke. Jika sudah dibuka, selanjutnya untuk web server juga dibuka secara bersamaan dengan PC 0 tadi. Oke. Baik, di sini kita klik, kita ketik 192.168.20.5. Ini merupakan alamat IP dari web server. Ya, ini yang kita ketik tadi merupakan alamat IP dari web server. Baik, kembali lagi. Oke, selanjutnya klik Go. Oke, sudah terhubung pada web server. Selanjutnya, apakah web server dapat membaca alamat IP dari PC yang mengaksesnya? Dengan cara cmd dengan perintah netstat. Oke, di sini sudah terbaca. Web server telah membaca alamat IP dari PC 0 yang mengaksesnya, yaitu 30.5. Ini merupakan alamat IP dari PC 0. Selanjutnya, pengujian pada PC 4. Apakah terhubung atau dapat mengakses ke web server?
Baik, terlebih dahulu, oke, kita buka web servernya lagi secara bersamaan. Command prompt. Oke. Baik, dengan alamat IP yang sama, yaitu alamat IP dari web server 8.20.5. Oke, terhubung ke web server. Selanjutnya, maka web server mampu membaca alamat IP dari PC 4 yang kita lakukan pengetesan. Terlebih dahulu di net start. Oke, PC 4 dengan IP 192.168.10.7 terbaca pada web server. Oke, artinya terhubung. Selanjutnya, pada PC ini akan dilakukan pengetesan atau pengujian apakah mampu mengakses FTP server dan FTP server bisa membaca alamat IP dari PC ini. Saya akan memilih salah satu, misal saya memilih PC 0 lagi. Command prompt. Setelah itu FTP server. Stop. Command prompt. Oke. Selanjutnya dengan perintah FTP 192.168.20.10. Ini merupakan alamat IP dari FTP server. Ya, ini merupakan alamat IP-nya. Kembali lagi. Selanjutnya kita enter. Username dengan username-nya itu siswa1. Dengan password yaitu UT. Oke, sudah aktif. Kita tes. Next. Oke, benar. PC 0 dengan alamat IP 192.168.30.5 terbaca pada FTP server, artinya terhubung. Selanjutnya akan saya lakukan lagi pada PC 4. Apakah mampu mengakses FTP server? Oke, dengan alamat IP yang sama pada FTP server yaitu FTP 192.168.20.10. Username sama, siswa1. Oke, sudah aktif. Untuk PC 4 ini, apakah terbaca pada FTP server? Kita tes, net start. Oke, terbaca. Ini dia alamat IP-nya. 10.7. Artinya terhubung. Setelah dilakukan pengujian atau pengetesan, PC 0 sampai dengan PC 4 ini tersambung ke web server ataupun FTP server. Ya, selanjutnya akan dibuat skenario yang mana PC 2 sampai dengan PC 4 itu bisa mengakses web server dan juga FTP server. Namun, web server ataupun FTP server itu tidak bisa membaca alamat IP PC yang mengaksesnya, sehingga terhenti di router 1. Jika web server ataupun FTP server ingin melakukan pengecekan yang mengaksesnya, yang terbaca adalah router 1. Baik, kita akan mulai dari router 1. CLI. Untuk perintahnya sudah ada pada panduan. Ya, ini dia. Oke, kita ikuti sesuai dengan panduan.
Ada yang salah. Kita ulang saja. Hanya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Titik 2, 5, 5. Ada yang salah. Akses list permit 192 168. Oh sorry, ada yang salah. Akses list 1 permit 92168 titik 10 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255. Oke, lanjut lagi. Not inside. So list is overload. Oke, sudah. Selanjutnya akan dilakukan pengetesan yang mana PC 2 sampai dengan PC 4 itu dapat mengakses web server dan PTP server. Namun, web server ataupun FTP server itu tidak dapat membaca alamat IP PC yang mengaksesnya, yang mana terhenti pada round 1, router 1. Oke, kita coba lagi untuk mengakses. Oke.
Oke, masih bisa mengakses web server. Iya. Di sini yang terbaca 50.1. Artinya untuk PC 2, untuk PC ya, untuk PC 2 dengan PC 2 dengan alamat IP address harusnya itu dengan alamat IP-nya itu 192.168.10.5. Namun yang terbaca pada web server itu adalah 50.1, yang mana ini merupakan alamat IP dari router 1, sehingga tidak bisa terbaca. Selanjutnya pada PC 4, PC 4 itu dengan alamat IP address-nya itu 192.168.10.7. Apakah bisa terbaca pada web server bahwa PC 4 mengakses web server? Oke, akan dilakukan pengetesan. 192.168.20.5. Baik, di sini masih dapat mengakses web server. Namun, apakah web server mampu membaca alamat IP dari PC 4 yang mengaksesnya atau tidak? Dengan perintah netstart. Baik, di sini yang terbaca masih 50.1 yang merupakan dari router 1. Artinya, dari web server tidak bisa membaca alamat IP dari PC 4 yang mengaksesnya. Namun PC 4 masih bisa mengakses web server. Oke, untuk pengetesan dan pengujian pada kali ini artinya berhasil. Selanjutnya saya akan mencoba untuk FTP servernya lagi. FTP 192.168.20.10 siswa 1. Oke, sudah aktif. Kita membuka prompt. Apakah FTP server mampu membaca alamat IP dari PC 2? Next. Oke. Di sini yang terbaca adalah 50.1 yang merupakan dari router 1. Artinya FTP juga tidak bisa untuk membaca alamat IP PC yang mengaksesnya. Namun PC 4 masih bisa untuk mengakses dari FTP server. Saya coba sekali lagi pada PC 3.
Oke, sudah aktif. Pengujian dilakukan pada PC 3. Apakah FTP server bisa membaca alamat IP dari PC 3? Oke, di sini yang terbaca juga masih alamat IP dari router 1. Artinya tidak bisa membaca alamat IP dari PC yang mengaksesnya. Oke, untuk soal pertama cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, ataupun segala sesuatu yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.